Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah PAUD di Kabupaten Jember, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data satuan pendidikan PAUD, khususnya pada bagian kedua. Pada video yang lalu saya telah menjelaskan tentang bagian dari rapot pendidikan, dan pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan pada bab yang kedua, yaitu eksplorasi platform rapot pendidikan untuk satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu unduh atau melihat rapot pendidikan, maka di bagian paling depan Bapak Ibu akan menemukan atau melihat rapot pendidikan Bapak Ibu. Nah, sejak bulan Maret tahun 2024, tepatnya tanggal 5 Maret, satuan PAUD yang telah mengikuti Sulinjar sudah dapat mengakses rapot pendidikan. Dan ini tampilan awal rapot pendidikan dari Bapak Ibu. Nah, di mana di rapot pendidikan PAUD ini ada 3 dimensi yang ditampilkan, ya, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan kemitraan dengan orang tua atau wali murid. Nah, selain rapot pendidikan, Bapak Ibu juga akan mendapatkan poster rapot pendidikan yang ini nanti bisa Bapak Ibu download, kemudian dicetak dan dipajang di sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, ketersediaan data dan fitur pada rapot pendidikan berdasarkan partisipasi Sulinjar di tahun 2023. Kalau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mengikuti Sulinjar lebih dari 65% pesertanya, maka lembaga Bapak Ibu akan mendapatkan dashboard rapot pendidikan. Selain itu juga akan mendapatkan rapot yang bisa diunduh serta poster dari rapot pendidikan. Tetapi jika yang mengikuti kurang dari 65%, maka Bapak Ibu hanya bisa melihat nilainya saja di dashboard rapot pendidikan. Bapak Ibu tidak bisa melihat capaiannya bagaimana, hanya bisa melihat nilai dan unduhan berupa laporan saja, tidak ada rekomendasi. Sedangkan jika tidak mengikuti sama sekali, maka kesemuanya ini tidak didapatkan oleh lembaga Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tampilan ketersediaan rapot pendidikan untuk satuan PAUD yang mengikuti Sulinjar lebih dari 65%. Jadi tampilannya, ya, dashboard rapot pendidikannya, ya, bisa dilihat seperti yang ada di kiri, kemudian unduhannya seperti yang ada di kanan, dan yang di kanan bawah ini adalah hasil dari unduhan rapot pendidikan. Sedangkan jika lembaga Bapak Ibu mengikuti Sulinjar tapi kurang dari 65%, maka seperti ini, capaian belum memadai atau berwarna abu-abu. Ya, tapi apa arti capaian ini, ya? Dan akar masalahnya bisa diklik, ya. Bisa diklik Bapak Ibu. Ya. Nah, ini mungkin bisa sebagai evaluasi dari pelaksanaan Sulinjar untuk tahun 2024 nanti. Harapannya bisa ikut Sulinjar. Ini bagi yang tidak mengikuti Sulinjar, jadi tampilannya juga enggak ada, kemudian di unduhan juga tidak ada, apalagi posternya juga tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu deskripsi ringkas yang pertama kali Bapak Ibu lihat di dashboard rapot pendidikan Bapak Ibu. Nah, di ringkasan di sana ada 4 kalimat yang harus Bapak Ibu pahami, ya. Dimana masing-masing kalimat, ya, kalau kita bacakan, yang pertama ini yang di
beri kotak warna merah adalah capaian delta atau selisih capaian yang mengalami perubahan terbesar ya dibanding tahun kemarin. Kemudian yang nomor 2, yang di kotak nomor 2 ini merupakan capaian tertinggi ya, capaian tertinggi yang didapatkan lembaga Bapak Ibu dengan capaian terbaik dibanding dengan indikator yang lain. Untuk nomor 3 ini adalah indikator yang direkomendasikan untuk diperbaiki ya. Jadi indikator dengan capaian terendah, makanya di sini direkomendasikan untuk diperbaiki, yaitu merupakan pasangan indikator prioritas di mana merupakan nama indikator level 2 dan akar masalah dari indikator level 2 yang paling perlu diperbaiki. Dan yang keempat ya, ini kotak yang keempat adalah benahi yang direkomendasikan ya. Jadi bagaimana cara membenahi masalah yang ada di nomor 3, maka direkomendasikan di yang nomor 4 ini. Memahami indikator prioritas pada platform rapot pendidikan. Nah, di PAUD ada 3 indikator prioritas, di mana indikator tersebut dipilih mencerminkan prioritas Kemendikbudristek dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan dan mendorong terjadinya transformasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, 3 indikator ini yang menentukan adalah Kemendikbudristek. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan mutu dari satuan pendidikan, yang akhirnya nanti untuk mendorong terjadinya transformasi pembelajaran. Ini harapannya. Pada indikator akar masalah, ini merupakan indikator yang muncul dari hasil analisis terhadap keterkaitan antara indikator prioritas dan faktor-faktor yang mendukung peningkatan capaian indikator prioritas. Nah, untuk setiap indikator prioritas, indikator masalah yang dipilih merupakan indikator level kedua untuk mendorong perbaikan yang lebih spesifik. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan perencanaan berbasis data nanti ya, indikator yang akan diperbaiki diharapkan merupakan indikator level kedua. Kenapa? Karena di indikator level kedua ini adalah indikator yang lebih spesifik yang mencerminkan permasalahan dari lembaga Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa di PAUD ada 3 indikator level 1, D2, D3, dan E6. Penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan kemitraan dengan orang tua. Pada tampilan dashboard rapot pendidikan memuat indikator prioritas, akar masalah dari indikator prioritas, dan inspirasi benahi untuk masing-masing akar masalah. Ya, yang tadi di tampilan di ringkasan ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk memudahkan penggunaan dalam memaknai capaian indikator, di setiap indikator rapot pendidikan ditampilkan label capaian dengan warna merah, kuning, hijau, kemudian skor capaian, posisi relatif terhadap sekolah lain di tingkat daerah maupun nasional, perubahan atau selisih dari tahun sebelumnya, serta dilengkapi dengan definisi konseptual dan operasional untuk memaknai arti dari indikator tersebut. Nah, ini maksud dari slide sebelumnya, bahwa di dalam indikator ini Bapak Ibu ya, ada warna rapot pendidikan kita dilabeli dengan warna merah, kuning, dan hijau. Kalau warna merah artinya masih rendah atau kurang, kuning artinya sedang, hijau artinya tinggi atau baik. Nah, ini Bapak Ibu nilai delta D
di rapot pendidikan. Ini di bawah label merah kuning hijau ada nilai delta atau capaian tahun kemarin, tahun ini dikurangi tahun kemarin. Tapi karena PAUD belum ada, maka di sana tidak ada deltanya. Kemudian apa arti capaian saya di rapot pendidikan? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diklik apa arti capaian saya, maka akan muncul penjelasan, kotak penjelasan di bagian kanannya. Nah, ini yang menjelaskan apa arti capaian saya. Untuk melihat penjelasan komprehensif dari hasil capaian indikator tersebut. Kemudian di bawahnya ini merupakan nilai kuintil di rapot pendidikan. Jadi Bapak Ibu, nilai kuintil ini dibagi menjadi 5. Ya, menjadi 5 bagian. Kuintil 1 sampai 20% mendapat peringkat atas atau kategori peringkat atas, 21 sampai 40% kategorinya menengah atas, 41 sampai 60% peringkat menengah, 61 sampai 80% menengah bawah, dan 80 sampai 100% peringkat bawah. Nah, fungsi dan manfaat. Ya, nilai kuintil berfungsi untuk menentukan posisi capaian dari indikator berdasarkan wilayah kewenangan dan nasional, yaitu provinsi dan nasional. Memahami akar masalah. Pada dashboard rapot pendidikan juga dilengkapi dengan akar masalah yang menyebabkan masalah pada indikator prioritas terjadi. Penentuan akar masalah ini penting sebagai salah satu dasar untuk merumuskan kegiatan benahi yang akan dipilih oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah. Untuk menganalisis akar masalah, telah ditentukan pilihan pasangan masalah dan akar masalah berdasarkan analisis rapor pendidikan yang mencerminkan kemungkinan keterhubungan antara masalah dan akar masalah. Pasangan masalah dan akar masalah ini yang akan menjadi referensi dalam menentukan urutan akar masalah untuk capaian setiap satuan pendidikan. Nah, pasangan indikator prioritas dan akar masalah di PAUD, ya, indikator prioritas atau level 1 itu ada 3, sedangkan indikator di level 2-nya ya ada beberapa ya. Contoh, di sini indikator prioritas D2, ya, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Ternyata indikator prioritas ini juga ada D4 dan E4. Ini indikator level 1-nya, ya, dimana di D4 adalah asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran, sedangkan akar masalah level 1 yang E4 adalah budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Nah, sedangkan indikator masalah level kedua itu di bawahnya D2.1, D2.22, D4.1, E4.1. Ini merupakan indikator akar masalah level kedua. Begitu juga yang ada di D3, ya, di sini ada D3, D1, D2 dan D4. D3 ada D32, D35, D36 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan dengan orang tua atau E6, di mana di sini ada 4 pasang juga, ya. Ada D1, D4, E5 dan E5 juga, ya. Kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipatif, ya. Di sini indikator level keduanya ada D12, D42 serta E7.1. Informasi pada akar masalah. Informasi pada akar masalah untuk mempermudah proses refleksi sesuai dengan perencanaan berbasis data.
tampilan akar masalah yang baru akan terbagi menjadi dua bagian. Ya, akar masalah yang merupakan dirinya sendiri sebagai fokus utama dan akar masalah lain yang mempengaruhi capaian indikator prioritas. Ya. Manfaatnya untuk mempermudah pengguna dalam melakukan prioritas refleksi sesuai alur dari perencanaan berbasis data. Nah, jadi Bapak Ibu, di akar masalah nanti ada dua bagian. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri, yang atas nih akar masalah yang merupakan dirinya sendiri, dan yang di bawahnya adalah faktor dari akar masalah lain yang mempengaruhinya. Ya, seperti itu. Informasi pada akar masalah. Pada akar masalah di sini misalkan akar masalah diri sendiri sebagai fokus utama indikator level 2 diurutkan berdasarkan nilai dari paling rendah. Jadi Bapak Ibu, pada akar masalah kalau kita klik, maka di sebelah kanan akan ada rekomendasi akar masalah level kedua yang diurutkan dari yang paling rendah atau paling dibutuhkan. Ya, seperti itu. Nah, manfaatnya dapat untuk mengetahui akar masalah yang mempengaruhi indikator level 1 lebih spesifik. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian informasi pada akar masalah diantaranya adalah di sini ada faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian indikator prioritas. Ya, bagian ini faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian indikator prioritas. Ya, nah pada bagian ini Bapak Ibu menampilkan kartu akar masalah indikator level 1 dan akar masalah level 2 dari indikator yang paling dibutuhkan perbaikan. Jadi dari yang paling kiri ke yang paling butuh perhatian. Ya, semakin ke kanan akan semakin baik. Untuk inspirasi benahi Bapak Ibu, ya ini pada menu inspirasi benahi, di platform memuat inspirasi perbaikan untuk setiap pasangan indikator prioritas dan akar masalah. Nah, di mana setiap pasangan indikator prioritas level 1 dan akar masalah di indikator level 2 memiliki 3 inspirasi benahi. Ya, jadi maksimal ada 3. Ada juga yang 2. Maksimal ada 3 ke dalam satu konten playlist referensi benahi yang lebih diakses melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, inspirasi benahi ini telah disediakan di rapot pendidikan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk perbaikan permasalahan yang direkomendasikan tadi. Di mana? Di platform Merdeka Mengajar. Nah, dengan melihat materi di platform Merdeka Mengajar, maka akan diarahkan ke platform Merdeka Mengajar. Jadi materi-materi yang harus Bapak Ibu pelajari di sana. Dan ini mungkin nanti setiap sekolah akan berbeda-beda karena rapot pendidikannya juga berbeda-beda. Struktur inspirasi benahi ini Bapak Ibu, bahwa inspirasi benahi yang nomor 1 ini dikasih nomor 1, ini merupakan indikator akar masalah level 1. Nomor 2 merupakan indikator akar masalah level 2. Kemudian di bawahnya ini adalah definisi benahinya. Ya, definisi benahinya, program benahinya. Sedangkan yang nomor 4 ini adalah program benahinya atau cara membenahinya. Dan yang kelima adalah inspirasi kegiatan benahi. Nah, ini enaknya Bapak Ibu di rapot pendidikan sudah ada semua, masalahnya dikasih tahu, akar masalahnya dikasih tahu, bagaimana cara membenahinya dan di mana pembenahinya dan caranya seperti apa. Nah, ini nomor 6 adalah tautan referensi benahinya. Ya.
Pada bagian Benai, pengguna dapat melihat inspirasi Benai dan melihat materi sebagai sumber pembelajaran terkait topik inspirasi Benai tersebut di platform Merdeka Mengajar. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah paham tentang platform Merdeka Mengajar. Jadi dengan adanya rapot pendidikan ini, Bapak Ibu sudah tidak mengalami kesulitan tentang platform Merdeka Mengajar. Harapannya seperti itu. Nah, sedangkan informasi pada akar masalah, ya, pengguna akan diarahkan ke playlist pelatihan mandiri di PMM. Pengguna dapat menggunakan materi pelatihan mandiri untuk proses benahi satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi nanti materi-materi apa yang harus Bapak Ibu ikuti dalam pelatihan di PMM, ya, untuk membenahi permasalahan yang ada di lembaga Bapak Ibu sudah ada semua. Silakan nanti diikuti pelatihannya. Mengunduh rapot pendidikan. Nah, ini saya kira Bapak Ibu semua sudah selesai mengunduh rapot pendidikannya, bahkan posternya juga sudah dicetak dan ditempel atau dipajang di sekolah masing-masing. Dan ini ada di video paling awal beberapa waktu lalu yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan terima kasih semuanya sudah melakukan pengunduhan rapot pendidikan. Terakhir hari ini saya lihat yang belum melakukan pengunduhan rapot pendidikan tinggal 290 lembaga saja dari 1580-an lembaga. Jadi terima kasih. Untuk akses rapot pendidikan ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah bisa, karena Bapak Ibu juga sudah mengunduh, yaitu untuk masuknya Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID. Boleh punya kepala sekolah, boleh punya gurunya, ataupun punya operatornya, ya. Jadi siapa saja yang bisa akses rapot pendidikan? Pertama kepala sekolah, yang kedua guru, dan operator. Terima kasih Bapak Ibu. Tutorial kali ini dalam penjelasan rapot pendidikan bagian kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu ikuti, cermati, dan pada video selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan berbasis data atau PBD. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.